Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak kelas 7C, 7D? Semoga kalian semua tetap sehat dan dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Baik, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita lanjutkan materinya ya. Mengenai semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri bangsa. Pendiri bangsa adalah orang yang telah bekerja keras melalui gagasan dan pemikirannya demi mempersiapkan berdirinya bangsa Indonesia. Jadi yang disebut dengan pendiri bangsa adalah para tokoh bangsa yang telah mengeluarkan baik segala tenaga, pikirannya maupun segi keuangannya, waktunya demi bangsa Indonesia, itu disebut sebagai pendiri bangsa. Kemudian semangat dan komitmen para tokoh bangsa yang sedemikian luar biasa itu selayaknya kita memberikan penghargaan yang luas. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengisi kemerdekaan yang telah mereka upayakan. Yaitu dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti apa kegiatan yang positif? Yaitu berprestasi sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita masing-masing ya. Yang ahli di bidang olahraga silahkan berprestasi di bidang olahraga. Yang ahli di bidang lain silahkan kembangkan keahliannya sehingga menjadi generasi kebanggaan bangsa Indonesia yang mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional ya, minimal di daerah kita sendirilah. Ya, itu disebut sebagai mengisi kemerdekaan. Kita lanjutkan ya. Kemudian semangat pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila. Kita bahas dulu mengenai nasionalisme. Di sini nasionalisme ada dua, nasionalisme dalam arti sempit atau kaufinisme, ya, yaitu perasaan cinta terhadap bangsa secara berlebihan sehingga memandang bangsa yang lain menjadi bangsa yang lebih rendah dari bangsa kita sendiri. Itu yang disebut sebagai nasionalisme dalam arti yang sempit. Kemudian yang kedua, kebalikannya, nasionalisme secara luas artinya adalah perasaan cinta terhadap bangsanya sendiri, tetapi tetap memandang negara yang lain itu tidak rendah dari bangsa kita. Jadi bangsa yang lain dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan bangsa kita sendiri. Itu disebut sebagai nasionalisme secara luas. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai patriotisme, yaitu semangat mencintai tanah air ya. Kita harus memiliki semangat dalam rangka mencintai tanah air kita. Kalau bukan kita yang mencintai tanah air kita, siapa lagi ya? Kalau tidak, bisa jadi bangsa kita dicaplok lagi oleh bangsa lain atau dijajah kembali oleh negara lain ya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian, nasionalisme dalam perumusan Pancasila, yaitu dibuktikan dengan adanya kebersamaan para tokoh bangsa dalam merumuskan Pancasila tanpa memandang asal suku, agama, dan yang lain sebagainya. Mereka bersatu padu dalam menyusun dasar negara, bahkan ketika dasar negara telah jadi, kemudian ada tokoh dari agama lain merasa berat dengan bunyi sila ke-1, maka para tokoh bangsa dengan kerendahan hatinya menerima masukan dari tokoh dari agama yang lain demi bersatunya bangsa Indonesia ya. Akhirnya dengan kerendahan hatinya para tokoh agama tersebut
kemudian merubah bunyi sila ke-1 dari Pancasila, ya, yang tadinya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu adalah bukti adanya kebesaran hati para tokoh bangsa. Semua itu dilakukan karena adanya rasa nasionalisme yang tinggi yang dimiliki oleh para tokoh bangsa, ya, karena memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Kemudian patriotisme. Patriotisme ditunjukkan pula oleh para tokoh bangsa, yaitu dengan senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan demi utuhnya tanah air, ya. Itulah nasionalisme dan patriotisme yang ditunjukkan oleh para tokoh bangsa. Kita lanjutkan lagi, ya. Kemudian kita bahas mengenai nilai-nilai kebersamaan tokoh bangsa. Yang pertama yaitu menghargai pendapat orang lain. Nah, kita patut untuk senantiasa mencontoh apa yang telah diberi contohkan oleh para tokoh bangsa, yaitu senantiasa menghargai pendapat orang lain. Buktinya apa? Buktinya tadi, ya, ketika sila pertama sudah jadi, Pancasila sudah jadi, kemudian ada para tokoh dari agama yang lain memberikan masukan mengenai perubahan, ya, demi bersatunya bangsa Indonesia, maka para tokoh bangsa dengan penuh kelegaan hatinya, dengan penuh kerendahan hatinya menerima pendapat orang lain, ya. Itu buktinya. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak pribadi. Itu juga perlu kita contoh, ya. Para tokoh bangsa tidak memaksakan kehendaknya. Ketika segala sesuatu sudah jadi, ternyata ada orang lain yang tidak setuju, maka para tokoh bangsa tidak akan memaksakan kehendak pribadinya, ya. Kemudian yang ketiga, menerima keputusan bersama. Itu juga patut kita contoh, ya. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika kita kerja kelompok di sekolah maupun dimanapun kita berada, maka ketika sudah ada keputusan bersama, maka keputusan itu harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya, walaupun tidak sesuai dengan hati nurani kita, ya. Itu karena sudah menjadi keputusan bersama. Kemudian yang keempat, melaksanakan hasil keputusan bersama. Itu juga patut kita ikuti, kita contoh, ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti, ya, permasalahan di lingkungan kita pasti ada, baik di rumah maupun di sekolah. Maka ketika sudah diputuskan, maka kita wajib melaksanakan hasil keputusan bersama. Kemudian komitmen para tokoh bangsa dalam merumuskan Pancasila. Yang pertama yaitu adanya musyawarah. Para tokoh bangsa memberikan contoh, ya, ketika memutuskan masalah mereka melakukan musyawarah dulu, ya. Tidak main putuskan sendiri, karena dengan musyawarah maka akan menghasilkan sebuah sepakat, ya. Kemudian yang kedua adalah rela berkorban. Para tokoh bangsa rela mengorbankan baik tenaganya, waktunya, pemikirannya, hartanya demi bangsa dan negara kita. Maka kita sebagai generasi penerus bangsa wajib mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu adanya toleransi yang begitu besar yang diberikan contoh oleh para tokoh bangsa, ya, kepada kita semua. Diberikan contoh bagaimana toleransi para tokoh bangsa, baik toleransi dalam hal apapun, ya, menghargai perbedaan pendapat, perbedaan suku, agama, ras dan sebagainya. Itu tidak dipandang oleh para tokoh bangsa, ya. Mereka menganggap bahwa mereka adalah tetap satu, yaitu bangsa Indonesia, dan mengedepankan toleransi, karena dengan bertoleransi negara kita menjadi negara yang kuat, karena negara kita adalah negara majemuk. Paham, ya, anak-anak? Kita lanjutkan. Komitmen yang lain dari para tokoh bangsa. Yang pertama yaitu adanya rasa cinta terhadap tanah air. Jelas, ya, para tokoh bangsa dengan kecintaannya terhadap tanah air telah dibuktikan, ya, dengan menghasilkan berbagai hal sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka. Kemudian mereka yang kedua mendahulukan kepentingan umum. Jelas, ya, kepentingan bersama mereka dahulukan, kepentingan bangsa dan negara mereka dahulukan di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Kemudian yang ketiga yaitu jiwa kepahlawanannya sungguh luar biasa ya. Pantas kita tiru, patut kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat, semangat persatuan dan kesatuan. Karena dengan persatuan dan kesatuan bangsa kita tetap berdiri kukuh sampai saat ini ya. Kalau kita tidak bersatu, alamat bangsa kita akan menjadi bangsa yang bercerai-berai dan akan hancur, kemudian bisa dijajah oleh bangsa yang lain. Kemudian yang kelima yaitu memperjuangkan hak asasi manusia. Karena jelas selama bangsa kita dijajah oleh bangsa lain, hak asasi bangsa kita diinjak-injak oleh kaum penjajah. Di antaranya apa? Hak merdeka ya. Jelas karena kita adalah punya hak merdeka. Kita punya hak untuk hidup. Kemudian kita punya hak untuk menentukan pilihan. Ketika kita menjadi bangsa yang merdeka, maka semua hak asasi manusia tersebut dapat terpenuhi ya. Kita bebas merdeka tanpa dijajah oleh bangsa lain. Kita bebas hidup ya di negara kita. Kemudian kita bebas menentukan pilihan sesuai dengan keinginan hati nurani kita. Baik anak-anak, mungkin materi itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kemudian penugasan kalian kerjakan soal asesmen di LKS kalian halaman 14, 15, 16 dan 17 bagian 1 sampai 3. Jawabannya aja di kertas selembar ya. Paham ya? Di kertas selembar atau kertas folio silahkan kerjakan dengan sebaik mungkin. Ketika nanti dikumpulkan kalian setorkan ke wali kelas kalian masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.